Kita tahu bahwa Tombo Ati adalah bagian dari karya yang dinisbatkan kepada Sunan Bonang yang merupakan intisari dari kalam hikmah yang disampaikan oleh Imam Ibrahim Khawas yang dikutip oleh Imam Abu Nu'aim al-Asfihani dalam Hilyatul Auliya dan juga dikutip ulang oleh Imam Nawawi dalam Adab Karya. Sekali lagi ini menjadikan bukti bagi kita bahwa warisan Wali Songo pada dasarnya adalah bagian dari warisan Islam dunia, warisan Islam yang rahmatan lil alamin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sering orang bertanya tentang jaringan keilmuan para wali songo di masa itu berkaitan dengan wilayah-wilayah di luar Nusantara. Apakah ada hubungannya? Bagaimana para wali songo belajar dengan guru-guru sebelumnya dan seterusnya? Ada satu kata kunci yang menjadi bagian penting bagi kita untuk bisa mengaitkan genealogi atau silsilah keilmuan para wali songo dengan wilayah-wilayah keislaman lainnya di wilayah Asia dan sampai bahkan mungkin sampai ke Mesir, bahkan sampai ke Arab. Satu diantaranya adalah syair Tombo Ati. Syair Tombo Ati oleh sebagian besar dari kita diyakini adalah karya dari Maulana Makhtum Ibrahim atau yang kita kenal dengan Sunan Bonang. Syair yang memiliki makna tentang bagaimana mensucikan hati dengan berbagai amal-amal saleh seperti membaca Al-Quran, khidmah bakti kepada orang tua, puasa, dan bermunajat di malam hari, serta berkumpul dengan kaum-kaum soleh. Kelima pesan ini tersirat dalam catatan Islam abad ketiga Hijriyah dalam karya Imam Abu Nu'aim al-Asfihani Hilyatul Auliya. Dikatakan di sana bahwa syair Tombo Ati yang populer kita kenal itu ternyata adalah bagian dari kalam atau hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Khawas, seorang sufi di abad 4 Hijriyah atau sekitar abad 3 akhir Hijriyah. Ternyata 5 hal menjadi pengobat hati ini di tangan Sunan Bonang dibuat menjadi bagian dari syair yang populer di telinga orang-orang Jawa dengan istilah syair Tombo Ati. Tapi yang perlu diketahui di sini adalah ternyata yang membuat syair dari Tombo Ati Syekh Ibrahim Khawas tidaklah hanya Sunan Bonang. Ada satu ulama di kawasan Malibar, Ponan, namanya Syekh Zainuddin bin Ali, yang merupakan kakek dari pengarang kitab Fathul Mu'in yang populer di pesantren-pesantren di Jawa. Kakek dari Syekh Zainuddin bin Muhammad Ghazali bin Zainuddin bin Ali Al-Fanani Al-Malibari. Ternyata punya satu karya namanya Hidayatul Adqiya yang di dalamnya juga membuat syair dari kalam hikmah Imam Ibrahim Khawas tentang 5 pengobat hati itu sendiri. Apa yang kemudian menjadi istimewa dari perjumpaan 2 syair ini? Yang satu syair dari Sunan Bonang, yang satu berbahasa Jawa kalau Sunan Bonang, dan yang satu adalah syair dari Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari yang berbahasa Arab yang ada dalam kitab Hidayatul Adqiya. Yang menjadi unik adalah ternyata Syekh Zainuddin bin Ali, kakek dari pengarang kitab Fathul Mu'in, satu masa dengan Sunan Bonang, yaitu hidup di sekitar abad 1400 hingga 1500 awal Hijriyah. Perjumpaan ini apakah kemudian mungkin mereka berdua berjumpa? Ada beberapa kemungkinan mereka berjumpa dalam bentuk proses istifadah atau pengambilan ilmu, saling belajar dan saling memberikan pengetahuan. Pertama, ada satu catatan sejarah yang dikatakan bahwa ketika muda Maulana Ainul Yakin atau yang kita kenal dengan Sunan Giri bersama Maulana Makhtum Ibrahim atau Sunan Bonang melakukan perjalanan haji
ke Baitullah melalui jalur pertama ke Pasai, berjumpa dengan ayahnya Sunan Giri, yakni Maulana Ishaq, kemudian berangkat menuju ke Malaka Besar, berguru, berjumpa dengan Syekh Ismail, dan kemudian ada catatan sejarah mereka juga mampir ke wilayah India Selatan, yang kemungkinan besar adalah kawasan Malibar, yang disinilah kemungkinan besar perjumpaan antara Sunan Bonang dengan Syekh Zainuddin bin Ali tadi. Itu satu hal yang kemungkinan pertama sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk melakukan haji di Baitullah. Yang kedua adalah sangat mungkin pula ada kemiripan dari sisi penamaan. Kita tahu bahwa Sunan Bonang dikenal dengan nama Maulana Makhdum Ibrahim. Nama asli beliau adalah Ibrahim bin Ali Rahmatullah Sunan Ampel. Ada penisbatan nama Makhdum dalam namanya Sunan Bonang memberikan indikasi kemungkinan adanya perjumpaan dengan Syekh Zainuddin bin Ali di Malibar, India. Kenapa? Karena Syekh Zainuddin bin Ali al-Malibari oleh masyarakat India dikenal sebagai ulama yang mendapatkan julukan Alu Makhdum. Dan kita tahu bahwa kata Makhdum di wilayah Jawa khususnya mungkin saat itu tidaklah populer menjadi sebuah nama. Bisa saja ini adalah pemberian dari perjumpaan antara Syekh Zainuddin bin Ali dengan Sunan Bonang ketika Sunan Bonang melakukan perjalanan haji dan mampir ke kawasan Malibar, India. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menunjukkan bahwa Wali Songo yang dalam konteks ini melalui syair Tombo Ati yang dinisbatkan kepada Sunan Bonang memiliki jalur keilmuan yang nyambung sampai ke ulama-ulama Arab saat itu, bahkan sampai ke Rasulullah SAW. Karena apa? Karena kita kalau menganggap bahwa Sunan Bonang pernah berjumpa dengan Syekh Zainuddin bin Ali dan saling melakukan kajian atau saling beristifadah, saling mengambil ilmu, bisa kemungkinan bahwa ini akan melanjutkan perjumpaan-perjumpaan yang lainnya. Yang satu diantaranya adalah adanya bukti naskah tafsir Jalalain yang ada dalam koleksi Masjid Agung Demak yang dinisbatkan pada tahun 1000 Hijriyah. Yang kalau kita konversi ke tahun Miladiyah atau Masehi sekitar tahun 500, 1500. Yang itu juga dinisbatkan kepada Sunan Bonang. Nah, apa hubungannya? Hubungannya adalah Sunan Bonang ketika dikaitkan dengan Syekh Zainuddin bin Ali, kita tahu bahwa Syekh Zainuddin bin Ali adalah satu di antara ulama Asia saat itu, menjadi generasi pertama yang belajar di kawasan Haramain, Mekah, Madinah, dan Mesir, Al-Azhar. Bahkan dalam manaqib Syekh Zainuddin bin Ali dikatakan beliau adalah salah satu dari murid Imam Suyuti dan Imam Sakhawi. Dan kita tahu Imam Suyuti adalah salah satu dari pengarang yang melengkapi karya tafsir Jalalain yang sebelumnya dibuat oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi sangat mungkin bahwa genealogi Sunan Bonang bertemu dengan Syekh Zainuddin bin Ali di Malibar, kemudian membawa kitab tafsir Jalalain ke Nusantara saat itu. Ada titik-titik inilah yang menjadi bagian yang harus kita yakini bahwa Wali Songo dengan segala ajaran-ajarannya, dakwah-dakwahnya tidaklah satu yang terputus dengan keislaman-keislaman di Nusantara, dengan keislaman-keislaman di dunia Arab dan dunia Islam yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Wali Songo mewarisi tradisi Islam yang kuat, tradisi Ahlussunnah wal Jamaah yang kuat, tradisi Sunnit yang kuat, bermadzhab Syafi'i dan berlarian akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi bukan sesuatu yang baru yang dikenal dalam istilah kita. Mungkin bedanya adalah Wali Songo tidak memberikan warisan literasi bacaan, tapi memberikan literasi budaya dan ajaran-ajaran akhlak yang praktik, yang praktikal, yang bisa langsung diamal oleh orang-orang Jawa saat itu. Beda dengan dunia sekarang yang literasi karya, literasi tulisan, literasi bacaan sudah menjadi bagian dari bukti keislaman itu sendiri. Kita tahu bahwa Tombo Ati adalah bagian dari karya yang dinisbatkan kepada Sunan Bonang yang merupakan intisari dari kalam hikmah yang disampaikan oleh Imam Ibrahim Khawas yang dikutip oleh Imam Abu Nu'aim al-Asfihani dalam Khilyatul Auliya
dan juga dikutip ulang oleh Imam Nawawi dalam Adzkarnya. Sekali lagi, ini menjadikan bukti bagi kita bahwa warisan Wali Songo pada dasarnya adalah bagian dari warisan Islam dunia, warisan Islam yang rahmatan lil alamin, yang memiliki garis intelektual, garis sambung silsilah keilmuan hingga pada ulama-ulama yang ada di tanah Haramain dan Mesir itu sendiri. Kiranya itu semoga berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.